Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan seruan Amerika Serikat agar ada peredaan ketegangan di Timur Tengah setelah Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran pada hari Sabtu. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Sean Sawet menyebutkan tujuan Amerika adalah mempercepat diplomasi dan meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, Amerika juga mendesak Iran menghentikan serangan terhadap Israel sehingga siklus pertempuran dapat berakhir tanpa eskalasi lebih lanjut. Hari Sabtu, Israel melancarkan serangan pengeboman terhadap Iran yang menurut para pejabat Israel adalah balasan atas serangan rudal balistik Iran terhadap Israel 3 minggu lalu. Menurut laporan, lebih dari 100 pesawat Israel menghantam 20 target militer di Iran. Namun menurut militer Iran, hanya sistem radar yang rusak. Sementara media Iran melaporkan sedikitnya 4 personel militer tewas dalam serangan itu. Israel mengatakan pihaknya berharap serangan itu akan mengakhiri aksi saling balas dengan Iran dan menurut para pejabat, Israel siap menghadapi respons Iran. Menteri Luar Negeri Iran memperingatkan negaranya memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan diri. Dan menurut laporan, Iran juga telah meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas serangan Israel. Saudara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky belum lama ini mempresentasikan rencana kemenangan Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Tapi rencana ini mendapat tanggapan dingin dari negara-negara barat dan juga dari warga Ukraina sendiri. 5 poin dan 3 lampiran rahasia, seperti itulah rencana kemenangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. Rencana itu termasuk mengundang Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan mengerahkan kekuatan militer non-nuklir yang cukup di wilayahnya untuk menghalangi Rusia. Reaksi negara-negara barat ambigu. Usai dipaparkan, rencana ini tidak ditanggapi secara antusias oleh negara-negara barat. Ketika bertemu di Jerman pertengahan Oktober ini, baik Jerman, Amerika Serikat, Inggris maupun Prancis gagal menyepakati sebuah komitmen spesifik untuk merespon rencana kemenangan Kiev. Di dalam negeri, sikap orang Ukraina pun serupa. Він реальний, але не залежить від України. Все буде вирішено на полях битви, що найкращий друг України – це українське ЗСУ. Сподіваємось. Сподіваємось, Ми сподіваємося на краще, але це буде не один рік, і звісно, нам треба самим воювати. Pengamat politik Ukraina yakin bahwa rencana itu mengandung terlalu banyak poin yang tidak realistis untuk diterapkan oleh negara-negara barat. Якби було 4 реалістичні пункти і один з серії wishful thinking, його б в методі виключення з правила могли б розглянути. Sementara itu, pakar militer mengkhawatirkan tidak adanya rencana alternatif jika negara-negara barat tidak menerapkan rencana tersebut. Поки звучить так, ніби плана Б взагалі нема. Тобто питання стоїть так, або партнери по коаліції зроблять нам те, що ми просимо, або план Б має бути саме тотальна мобілізація, при тому і людей, і фінансів. Setelah hampir 3 tahun invasi skala penuh, pasukan Rusia terus maju di Ukraina Timur. Ukraina juga menghadapi musim dingin yang sulit, karena serangan Rusia telah menghancurkan sebagian besar sistem energi mereka. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke perayaan Halloween pada 31 Oktober yang ditandai peningkatan belanja warga Amerika, termasuk untuk berbagai dekorasi dan kostum menyeramkan, serta permen bagi anak-anak yang berkeliling dari rumah ke rumah. Namun pengamat mencermati 2 tren belanja Halloween tahun ini, yaitu konsumen ingin semakin berhemat dan juga mengurangi dampak lingkungan perayaan Halloween. Halloween telah menjadi tradisi lama di Amerika Serikat, sebelum juga diperingati di banyak negara lain, menggabungkan hal-hal mengerikan dengan perayaan pergantian musim, dari musim gugur ke musim dingin. Halloween juga mendongkrak pembelanjaan konsumen. Since COVID, we have seen Halloween spending increase approximately 50%. It's gone from about $8 billion at that point to forecast of $12 billion this year. Tapi angka tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya inflasi membuat banyak konsumen berhemat. A great tip to save money on a costume is to go thrift shopping.
thrift shopping, and you can take any amount of clothing that you have and be a zombie by ripping it up and throwing some powder on you. Satu kiat hemat lain adalah membuat sendiri kostum. There's webinars right now online all over the place that you can go and learn how to sew and make an affordable costume. Beragam website menawarkan pencarian barang bekas. Tak hanya untuk berhemat, tapi juga untuk mengurangi sampah pakaian yang menjadi masalah lingkungan serius. We've heard from someone a little bit ago that her and her partner are doing Taylor and Travis. And you go on, you're like, okay, I don't want to spend $200 on a Travis Kelce NFL jersey. There's actually hundreds of those available on secondhand sites right now for way discounted. And so why not get the real thing at a lower price? Satu lagi pertimbangan lingkungan, untuk kostum anak biasanya hanya dipakai sekali saja, lalu setelah itu sang anak sudah terlalu besar untuk mengenakannya tahun selanjutnya. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Handi Hiu, warga diaspora Indonesia di California yang merintis bisnis peralatan sekolah dan kantor sejak tahun 1997. Kini perusahaannya, Bangkit USA Incorporated, berhasil menjual produk berlabel Basic Products ke seluruh Amerika Serikat dan juga beberapa negara lain di Amerika Tengah serta Kanada, Australia, dan Selandia Baru. But obviously, selling pencils and paper is not something that I kind of dream about. Coming to America, my true passion is actually in hospitality. Alih-alih bekerja di industri perhotelan dan penerbangan yang diimpikannya sejak kecil, Handi Hyo akhirnya berkiprah di bisnis perlengkapan kantor dan sekolah. As you know, 1997 kan Indonesia ada financial crisis. My dad kind of gave me a call and like, hey, you got two options. Pack your bag and go home, or do something while you're in the US. Tak ada pilihan lain, Handi yang saat itu sedang kuliah lantas merintis bisnis yang juga dijalankan keluarganya di Indonesia. Bermodalkan uang $50.000 yang dikirim ayahnya dan 2 kontainer produk dari Indonesia yang ternyata tak semua dapat dijual di Amerika, ia mulai menawarkan produknya. I tore up the yellow pages. And find school and office supply store, gift store. And of course, as I drive around and I see any potential store, I just stop by. Ia mendirikan kantor dengan gudang seluas 200 meter persegi dan melayani pangsa pasar penjual grosir. So that's when I was like, you know what, we need to have an American name. Because every time I make a call and I tell people I'm calling from dari Bangkit USA, they're like, which bank? Gitu. Maka lahirlah nama Basic Products sebagai label produk yang ditawarkan. Menempati gedung seluas 20.000 meter persegi di El Monte, California, Handi melihat peluang untuk terus berkembang dan menambah pangsa pasar. Saat ini kayaknya ekonomi di mana-mana sedang menghadapi masalah. Tapi sampai saat ini kita tetap masih bisa bertahan dan malah lebih baik. Dari El Monte, California, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.